Hari ini saya buat stok PSB untuk stok lahan di kebun saya. Saya gunakan bahan air kolam yang warnanya hijau pekat. Biasanya sesuai pengalaman saya, akan saya peroleh hasil PSB yang berwarna merah maron pekat. Tata cara bahan PSB dan proses ada di sini. Ikuti terus video berikut ini. Jumpa lagi sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel yang membahas seputar propagasi dan semua hal tentang perawatan adenium dan tentu saja proses tanam-tanamnya dengan cara organik. Terima kasih untuk yang selalu hadir, terima kasih untuk semua dukungan di channel ini. Tetaplah di channel saya dan dukung terus, like, subs, dan harapan saya kalau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja materi kita hari ini. Hari ini saya akan buat PSB untuk stok di lahan kebun, tidak jauh dari perumahan tempat saya tinggal. Lahan tanah yang cukup untuk pekarangan berkebun. Di sini saya juga ternak ayam kecil-kecilan, tanam-tanam jagung, coklat, pisang, dan lain-lain. Sekedar menambah kesibukan dan saya juga coba berkolam. Saya sedang garap kolam gurami dan nila. Video ini sekalian menjawab para pelaku organik, Adenmania, dan seluruh petani yang mencoba untuk bertani organik mengenai bahan PSB dari air kolam. Oke, bahan PSB bisa dari air kolam, air hujan, dan air sumur. Memang secara proses air kolam lebih cepat bereaksi menjadi bakteri PSB karena dukungan kualitas air kolam itu sendiri. Yang justru jadi masalah adalah prosesnya. Memang ada keberuntungan, cepat jadi merah pekat, ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang PSB-nya berwarna hijau, ada yang merah cerah, ada yang merah maron pekat sampai kecoklatan. Oke, saya tidak akan jelaskan lagi mengenai warna PSB, sebelumnya sudah saya jelaskan di video terdahulu. Akan saya bagikan linknya di kolom komentar atau deskripsi. Karena di video ini saya akan buat PSB dengan air kolam dengan kemungkinan lebih besar menjadi PSB menjadi warna cerah merah, merah maron, sampai merah pekat kecoklatan. Oke, langsung saja kita ke prosesnya. Di sini saya siapkan 3 botol air mineral. Kemasan botolnya 1,5 liter. Saya siapkan 3 botol saja. Bahan yang disiapkan untuk PSB seperti biasa. 1 telur dan 1 sendok makan micin. Ajinomoto atau nama produk lain itu sama saja bahannya, tetap pemanis buatan dari tetes tebu. Oke, lanjut ke prosesnya. Saya akan tuangkan dulu 1 sendok makan micin ke dalam mangkok adonan ini. Oke, sebentar, lanjut. Lalu saya akan masukkan 1 butir telur ayam ke adonan. Nah, selanjutnya kita aduk rata bahan micin dan telur sampai rata. Proses mengadukan, aduk sekitar 4-5 menit cukup. Oke, sambil saya aduk untuk bahan telur, boleh gunakan telur ayam kampung, ayam ras. Selain bahan telur itu saya belum pernah coba. Sekali lagi saya belum pernah coba. Ada sebagian pelaku organik yang menggunakan telur bekicot. Jadi juga PSB-nya. Oke, sah-sah saja. Logikanya bahan PSB dari protein telur yang diproses menjadi PSB dan asam amino. Yang jelas saya tidak menggunakan telur bekicot atau keong. Clue video hari ini adalah bahan PSB dari telur ayam, micin, dan air kolam agar PSB menjadi air pekat, menjadi merah pekat. Itu saja sahabat dan rekan-rekan semua. Oke, lanjut. Setelah adonan telur dan micin sudah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan bahan ini ke dalam botol air mineral yang 1,5 liter ini. Nah, bahan 1 telur dan 1 sendok makan micin ini idealnya untuk bahan 6 botol air mineral. Sekali lagi saya jelaskan, 1 telur, 1 sendok makan micin, air 6 botol di kemasan 1,5 liter. Cukup jelas ya. Jadi di sini saya cukup gunakan 3 botol aja sebagai contoh dan perbandingan. Perbandingan di sini dengan air hujan, air kolam, dan air kolam dengan biang PSB. Oke, saya akan masukkan dulu bahan adonan telur dan micin. Oke, di sini saya gunakan air hujan di kemasan 1,5 liter.
Airnya jangan diisi terlalu penuh, sisakan 8 atau 10 cm agar ada ruang untuk proses PSB nanti, karena akan ada gas nantinya. Dosisnya 2 sendok makan sampai 2,5 sendok makan. Selanjutnya saya isi dulu bahan PSB ke dalam botol kosong ini. Oke, next kita masukkan air kolam sebentar. Saya akan isi dulu dengan air kolam supaya cepat. Oke, langsung kita masukkan saja botolnya. Oke, sudah. Kita skip saja videonya. Di sini 2 botol kosong tadi sudah terisi air kolam. Lanjut, kita goncang-goncang botol supaya bahan PSB menjadi rata. Oke, sebentar saya goncang-goncang dulu ke 3 botol. Sahabat dan rekan-rekan bisa lihat dengan bahan air kolam itu jelas sekali berwarna kehijauan, karena memang air kolam yang saya gunakan itu berwarna hijau pekat. Oke, sahabat dan rekan-rekan, di sini saya akan melakukan perbandingan. Saya akan tambahkan starter atau biang PSB yang sudah jadi ke dalam 1 botol air kolam. Dosis biang atau starter biasanya digunakan 200 sampai 250 cc. Dan 1 botol dari air kolam lain itu saya biarkan murni tanpa biang. Oke, sebentar saya goncang-goncang dulu bahan agar rata. Oke, nah terlihat sekali bahan dengan biang PSB dan air kolam itu hijau pekat, dan itu sudah berwarna kemerahan. Oke, lanjut. Sebagai penanda, saya akan tulis keterangan pada botol, bahan PSB air kolam pure murni tanpa biang, bahan PSB dengan biang, dan PSB dengan air kolam. Supaya sahabat dan rekan-rekan bisa melihat, sekali lagi ini sebagai bukti, nanti kita akan sama-sama cek perubahan proses warna dari ketiga botol ini. Saya akan videokan hari pertama, selanjutnya hari ketiga, dan seterusnya kita ambil perubahan per 3 hari atau lebih proses PSB ini. Oke, next kita lanjut, kita lakukan penjemuran PSB di bawah terik matahari. Saya jelaskan, kita jemur full pagi sampai sore. Proses ini kalau tanpa biang atau murni dari bahan nol itu sampai jadi proses penjemuran bisa 4 sampai 8 minggu. Dengan starter atau biang itu hanya 7 sampai 10 hari sudah jadi. Tandanya merah pekat, merah maron. Jadi pada video terdahulu ada sahabat organik yang bertanya, jika hujan berturut-turut artinya matahari tidak full. Ya, proses penjemuran tetap berlangsung. Biarkan saja, tidak usah diangkat, jemur full di tempat terbuka. Dan perlu diingat, seminggu pertama wajib kita goncang pagi dan siang hari. Lakukan terus, aduk dan goncang botol. Karena seminggu pertama itu bahan PSB akan menggumpal di bawah. Ada proses pemisahan bahan telur tadi. Jadi tetap goncang supaya ion PSB pada air terjadi maksimal saat penjemuran. Saya akan videokan secara terpisah progres dan perubahan warna PSB ini. Sahabat dan rekan-rekan semua, sekian dulu video kita hari ini membuat PSB dari air kolam untuk stok di lahan kebun saya. Semoga materi hari ini bermanfaat buat sahabat dan rekan-rekan semua. Saya bukan ahlinya tanam-tanam dan propagasi adenium. Saya hanya seorang hobi yang menyukai olah-olah dan bentuk adenium, layaknya seperti bonsai. Mohon maaf jika ada kekurangan, pilihan kata maupun pendapat saya yang kurang berkenan. Nantikan video selanjutnya. Semoga jaya, Adenium Indonesia.